Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Episode ke-7 tidak sudah bisa kalian saksikan di Disney Plus Hotstar, yang dimana ini adalah episode paling bangke dan membuka sebuah gedung pengkhianatan dari angkasa Prameswara, dan juga ada teori mengenai rahasia di balik lontar ritual 9 naga yang akan ditemukan oleh Suci nantinya. Waduh, seru nih ya. Nah, buat yang belum nonton, kita harus kasih spoiler alert terlebih dahulu buat kalian agar kalian bisa nonton episodenya. Habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk belajar breakdown dari kita. Oke, link nontonnya untuk kusiapkan di kolom deskripsi di bawah. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Episode ke-7 diawali dengan adegan lanjutan dari episode ke-6 ketika Suci sudah diculik oleh angkasa dan disekap di sebuah penjara, yang dimana penjara ini sudah dialiri oleh listrik dengan tegangan yang sangat tinggi. Nah, ternyata itu ada tempat yang sama ketika Suci menggagalkan ritual tumbal 9 naga yang dilakukan oleh angkasa Prameswara dalam episode pertama kemarin. Setelah itu, Ben akhirnya sampai mengatakan saksi kunci yang sudah mereka temui sebelumnya kepada pihak kepolisian yang sudah menunggu mereka. Ternyata itu adalah detektif yang udah pernah bekerja sama dengan Gun Mardiono untuk membantunya mengatasi permasalahan pembakaran pabrik tersebut. Tapi yang gak Ben ketahui bahwa ternyata detektif itu selama ini telah bekerja untuk angkasa Prameswara, dan itu terjadi ketika dia menembak saksi kunci di sebuah tempat yang kosong dan tidak ada orang sama sekali di sana. Berarti selama ini dia kemungkinan sudah dikirimkan oleh angkasa Prameswara sejak awal untuk menjadi tangan kanan Gun Mardiono, agar supaya angkasa bisa mendengarkan semua bukti-bukti yang Gun dapatkan ketika dia akan menyudutkan angkasa sebagai tersangka utama di balik pembakaran pabrik di tahun 2004 silam. Dan kalau gua boleh berteori ya, kemungkinan hakim yang juga menerima berkas-berkas soal bukti-bukti itu dari Gun di episode 6 kemarin, pasti dia adalah salah satu orang yang udah disuap oleh angkasa. Sebenarnya gue udah mulai curiga di episode 6 kemarin ya, dimana gelagatnya sudah ketahuan kalau dia berusaha untuk mengulur-ulur waktu agar bukti-bukti itu tidak akan bisa diluncurkan ke pengadilan. Dan itu sudah diungkapkan oleh sang detektif bahwa Gun ini adalah orang yang sangat terbuka. Bahkan dia sudah membuat berbagai macam pejabat berusaha untuk membunuhnya, karena karir mereka merasa terancam akibat Gun yang sudah buka suara. Jadi bisa dikatakan bahwa Gun ini adalah orang yang sangat idealis lah ya. Makanya dia sangat dimusuhin oleh semua para pejabat korup di Indonesia, termasuk angkasa Prameswara yang menjadi lawan politiknya dalam pemilu. Setelah itu, Haikal datang ke rumah Maudi untuk menanyakan di mana keberadaan Suci di sana. Nah, Maudi pun cemburu banget dan merasa Haikal lebih memilih Suci ketimbang dia. Ya elah, dengerin dulu tong. Nah, ternyata Haikal sudah mengungkapkan kalau semua kru dan semua tim pada nyariin dia. Bahkan mereka semua sampai dimarahin oleh sang produser mengenai proyek syuting film mereka. Nah, jelas ini adalah sebuah kebohongan, karena setelah Haikal udah meninggalkan rumah Maudi yang udah diusir oleh ibunya Maudi, akhirnya Haikal pulang ke rumah kediamannya sendiri. Jadi bisa dipastikan kalau selama ini Haikal mengejar Maudi hanya untuk mendapatkan Suci yang udah menjadi misi utamanya atas perintah angkasa. Dan di sini Haikal sempat menemukan buku milik angkasa yang berisi tutorial cara melakukan ritual tumbal 9 naga dan juga asal usul lengkapnya. Nah, di sini Haikal menemukan halaman pertama yang berisikan peta dan petunjuk penjara 9 Nagatira yang memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah penjara Nagatira sama dengan terbentuk suatu bentuk kristal. Yang kedua adalah hutan belantara atau hutan mati yang akan digunakan oleh mereka untuk mengadakan ritual tumbal 9 naga ini. Yang ketiga adalah suatu gulungan lontar naga sebagai segel penjara Nagatira harus dihancurkan agar supaya semua Nagatira ini bisa keluar dari tempat segelnya. Nah, semua ketiga ciri ini sama seperti di episode keempat, di mana semua calon 9 orang pengguna naga harus mencari semua ciri-ciri yang diminta oleh buku ini, seperti hutan, bahkan ada gulungan lontar naga yang digunakan sebagai kunci untuk membuka segel kutukan Nagatira.
Dan hal itu semua dilakukan oleh mereka di hutan tersebut, yang dimana lokasinya juga nggak jauh dari rumah England dan juga Rahadi. Tapi masalahnya adalah di buku ini tidak menjelaskan letak cincin Gotham itu berada. Padahal jelas di situ ada cincin Gotham yang digunakan sebagai tempat menggulung lontar naga ketika ditemukan oleh pengguna naga pink ini. Well, kemungkinan ini semua akan ditunjukkan di episode 8 nanti. Karena jelas kita masih belum tahu apa kondisi dari cincin Gotham kepada lontar naga tira ini. Nah, di selanjutnya ada halaman yang berisikan tentang cara mantra melepas naga tira dari penjara batu. Ingat kan dengan penjara batu setelah mereka udah mengadakan ritual dengan menebas semua tangan mereka menggunakan masing-masing pisau? Yap, ritual itu sudah ada step by stepnya sesuai buku panduan tersebut. Tapi yang jadi pertanyaan cuma satu, siapa yang menulis buku ini? Kalau kita lihat dari bentuk kertas dan juga model tulisannya, sepertinya ini ditulis dari seorang yang dari zaman purbakala. Entah itu zaman apa, apakah di zaman sebelum manusia ada ataupun zaman-zaman ketika para ilmu hitam udah sering dilakukan. Kalau kita mengarah kepada ilmu hitam di bumi langit ya, maybe ini ditulis oleh kelawar hitam, yang dimana dia adalah seorang dukun sakti yang haus akan darah dan juga tumbal. Ditambah dia juga pengaruh ilmu hitam tertinggi di zamannya. Bisa jadi dialah yang menulis buku ini, atau mungkin gua curiga ada salah satu panglima Dewi Api yang jadi kandidat selanjutnya setelah kelawar hitam ini, yaitu siluman perempuan penguasa samudra, di mana dia memiliki tubuh ular naga dan ada sosok naga yang mengitari tubuhnya, yang sebenarnya penampakannya sudah terlihat di film Sri Asih kemarin ketika si Ea Mariani menjelaskan apa tujuan misi-misi jaga bumi yang udah ia pimpin selama ini. Apakah jangan-jangan siluman perempuan penguasa samudra ini adalah sosok asli naga tira? Kalau udah ngomongin siluman ya, pastinya itu adalah wujud asli kan, setengah manusia dan juga setengah hewan. Kalau kalian punya teori soal ini, tulis aja di kolom komentar di bawah. Karena jujur gue pengen tahu kalau misalkan ini ada hubungan dengan siluman perempuan penguasa samudra. Wow, itu pasti oke sih. Mengingat kalau di komiknya sebenarnya itu adalah film utama dari si Asi yang penampakannya sempat muncul dalam komik di Asi Celestial Goddess ya. Well, kita nantikan saja. Tapi ketika Haikal udah gagal menambahkan suci, tiba-tiba Haikal ditangkap oleh kepolisian karena dia udah dijadikan sebagai tersangka utama di balik pembunuhan Gun Mardiono. Anehnya, Angkasa yang udah melihat anaknya udah ditangkap, dia merasa fine-fine aja dan gak ada ekspresi kesedihan ataupun ekspresi marah ataupun memberontak kepada mereka. Gak ada sama sekali. Jadi bisa dipastikan ya kalau Angkasa sendirilah yang udah menjebak Haikal untuk menutupi kedok aslinya. Nah, sebenarnya kuncinya sudah kita dapatkan ketika Gun mati di episode 6. Nah, di situ terlihat ketika Haikal teman menembak Gun dengan sniper jarak jauhnya, ada Angkasa yang sudah berada di dalam mobil, yang dimana sejak awal Angkasa sudah berniat menjebak Haikal dengan cara seperti itu. Nah, ternyata Angkasa juga memberikan sebuah saksi palsu kalau selama ini Haikal udah lama merencanakan untuk membunuh Gun Mardiono karena dia terlalu sayang kepada bapaknya, makanya dia kepengen bapaknya menjadi presiden. Padahal kenyataannya kalau selama ini kita bisa melihat kalau Haikal ini nggak pernah dianggap oleh Angkasa. Bahkan dia hanya menjadikan si Haikalnya sebagai aset bagian dari rencana kotornya. Dan itu dimulai dari episode keempat ketika Angkasa memberikan misi kepada Haikal untuk menemukan pemilik jaket Aisyah Stuntman Nusantara itu. Lalu ketika Haikal akan diinterogasi, dia membeberkan semuanya bahwa Angkasa ini gak peduli kepada siapapun. Dan Haikal jelas-jelas memberikan sebuah keterangan bahwa Angkasa adalah seorang yang haus akan kekuasaan dan mementingkan uang dan harta ketimbang rakyat kecil. Nah, di antara semua sisi yang berbeda ini, akhirnya Haikal tetap dinyatakan bersalah dan masuk ke dalam semua penjara. Sementara itu, Suci yang masih berada di penjara, akhirnya dia berusaha untuk melepaskan diri dengan mengambil sebuah pulpen di dalam jaket penjaga di depannya, dan usaha pun akhirnya berhasil. Tapi yang bikin kita semua cengok adalah ketika Suci menggunakan pulpen itu, dia akhirnya memotong aliran arteri yang ada dalam pergelangan tangannya agar supaya dia bisa dinyatakan tewas dalam penjara itu. Dan ketika penjaga melihatnya dan memastikan apakah Suci udah mati atau belum, tiba-tiba Suci bangun dan melumpuhkan penjaga itu dengan mudah. Nah, sebenarnya ini adalah bentuk salah satu kekuatan dari naga ungu milik Deo, yang dimana naganya bisa menyembuhkan luka yang berasal dari senjata tajam ya. Jadi dalam bahasa kasarnya, Suci membuat dirinya mati suri seketika. Tapi ketika Suci udah berhasil lolos, dia
kemudian ditangkap oleh salah satu penjaga yang membawa sebuah pistol gas yang membuatnya langsung terpental dan tidak sadarkan diri. Sementara itu di pagi harinya, Widya Laksono mendatangi Angkasa untuk memperkokinya bahwa selama ini Angkasa sendirilah yang sudah merencanakan semua ini untuk pembunuhan Gun Mardiono, tapi malah dilampiaskan oleh anaknya Haikal yang menjadi tersangka. Akhirnya Angkasa mengakui semuanya bahwa selama ini dialah pelakunya, tapi tanpa ia sadari bahwa suara itu sudah direkam oleh Widya dengan menggunakan tape recorder yang udah ia sembunyikan di dalam bajunya. Dan setelah dia udah menambahkan sebuah bukti-bukti yang kuat, akhirnya Widya berencana untuk membongkar itu semua kepada pers tentang kebenaran Angkasa Prameswara yang terkait dengan pembunuhan Gun Mardiono. Di lain tempat, Ben pun menceritakan semua itu kepada kantor pusat kepolisian bahwa selama ini Angkasa terlibat dalam penculikan Suci di Jalan Lontar nomor 39 kemarin. Tapi dari pihak kepolisian menyangkal hal itu bahwa tuduhan yang telah diucapkan oleh Ben ini akan berisiko tinggi karena membawa nama calon presiden Angkasa Prameswara. Tapi Ben berani bersumpah kalau Angkasa adalah pelakunya. Nah, ketika polisi sudah mencari bukti-bukti yang kuat mengenai Angkasa Prameswara, Ben pun mendengarkan ada satu polisi yang berbicara kalau mereka menemukan ada saksi kunci dari Gun Mardiono yang ditemukan tewas di dalam sebuah mobil. Dan itu pasti membuat Ben sangat syok mengingat dialah yang meninggalkan saksi itu kepada salah satu detektif yang ada di sana. Nah, Ben yang sadar kalau kepolisian itu udah disop oleh Angkasa, makanya dia langsung pergi dari sana dan mengabarkan Suci bahwa mereka gak bisa percaya siapapun lagi. Dan well, ini literally sama kayak di Batman DC Universe ya, yang dimana di kota Gotham juga dikenal sebagai kota yang dimana lo gak bisa percaya siapapun lagi, termasuk lo harus percaya diri lo sendiri ya. Jadi well, ini ngambil Easter egg dari sana ya. Nah, pada malam harinya ketika bulan udah menjadi bulan merah, Suci dijadikan sebagai tumbal oleh Angkasa dan mengadakan ritual tumbal untuk kedua kalinya dengan mantra Ameru Irasami, yang dimana ini adalah mantra yang sama ketika Angkasa mengadakan ritual tumbal 9 anak dalam 9 tahun sekali. Tapi di sini pada momen puncaknya, Suci memberikan sebuah ultimatum bahwa ada satu saksi kunci lagi yang udah dipersiapkan oleh Gun Mardiono untuk membongkar semua kebusukan Angkasa terkait pembakaran pabrik. Dan dia pun menghina Angkasa sebagai orang yang haus akan kekuasaan dan penuh dengan kedengkian. Nah, tak lama setelah itu, Suci memanfaatkan kekuatan Nagatira dalam dirinya untuk melukai Angkasa dengan cara menyentuh kedua mata Angkasa dengan tangan apinya, sehingga membuatnya menjadi buta dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Akhirnya Suci bisa keluar di sana dan meninggalkan tempat itu dengan kekuatan naga kuning milik England yang membuatnya bisa melawan efek gravitasi alias bisa terbang lah ya. Setelah itu, Widya melaporkan semua itu kepada pers bahwa selama ini Angkasa adalah dalang dibalik pembunuhan Gun Mardiono dan dia membeberkan semua itu kepada media. Nah, mendengar Angkasa sudah masuk ke dalam sebuah rumah sakit, Haikal pun langsung kabur dari penjara dan pergi ke rumah Maudi untuk mengamankan dia dan keluarganya. Tapi ketika dia udah sampai di sana, dia melihat ada anak buah Angkasa yang mencari kebenaran Suci yang udah kabur dari penjara tersebut. Nah, Haikal yang ada di sana langsung take over semua urusannya dan memberitahu kalau dia ditugaskan oleh Angkasa untuk menguasai Maudi dan keluarganya. Akhirnya semua seluruhan si Angkasa ini pergi dari sana dan semua keluarga Maudi akhirnya diamankan oleh Haikal dengan menginap di sebuah hotel. Nah, setelah Suci udah berhasil kabur dari sana, akhirnya Suci mendatangi Widya dengan tampangnya penuh dengan kotoran dan juga luka akibat pertarungannya kemarin. Dan di saat itu juga akhirnya Suci gak sengaja menemukan sebuah ruangan yang berisi semua foto dari anak-anak yang udah pernah diselamatkan oleh Suci ketika mereka menjadi tumbal ritual 9 naga di episode pertama. Tapi anehnya di ruangan itu ada berbagai macam lilin yang bertebaran yang menandakan bahwa sepertinya itu adalah ruangan ibadah untuk Widya, yang dimana kalau gua boleh simpulkan ya bahwa ini adalah bentuk pemberontakan Widya kepada Angkasa, bahwa selama ini dia nggak setuju dengan ritual yang selalu menembakkan 9 anak itu. Dan Widya pun otomatis tahu bahwa Angkasa sudah mencuri 9 anak-anak ini untuk dijadikan tumbal. Nah, karena hal ini sudah terungkap di episode kelima bahwa Widya Laksono adalah agen rahasia untuk Angkasa Prameswara yang digunakan untuk menjebak Gun Mardiono dalam pemilihan presiden tersebut. Dan otomatis Suci bisa ambil kesimpulan kalau sebenarnya Widya Laksono adalah salah satu dari pengguna ke-9 naga.
Nah, Suci yang udah tahu mengenai hal itu langsung pergi dari sana dan pergi ke rumah Ben untuk memberikan sebuah informasi kalau Widya Lasono adalah salah satu pengguna naga. Nah, Ben yang tahu hal itu langsung pergi bersama dengan Suci untuk ke rumah Widya dan mengintai rumahnya dari jauh. Dan ternyata apa yang dilihat oleh Ben ternyata benar, bahwa ada sosok naga biru di belakang Widya ketika dia sedang menerima pers untuk hadir di rumahnya. Nah, di lain sisi akhirnya Haikal mengamankan Maudy di sebuah hotel dan dia pun langsung cabut ke rumah sakit untuk menengok bapaknya Angkasa yang sedang dirawat di sana. Nah, ketika di rumah sakit, Angkasa dibawa ke ruang pasien untuk beristirahat ya setelah matanya telah diperban. Dan kita bisa melihat bagaimana reaksi para pasien lain ketika melihat Angkasa udah dibawa ke sana dengan tanpa adanya kekuatan sama sekali. Dan kita bisa melihat kalau mereka itu sangat-sangat benci kepada Angkasa. Nah, sebenarnya kekuasaan Angkasa ini semua orang udah tahu bahwa dia dikenal sebagai pejabat korup yang gak peduli dengan nasib dari para rakyat kecil dan hanya mementingkan kekuasaan dan juga kekuatan. Nah, sebenarnya sifat seperti ini sudah kita tahu dari film Si Asi dari mafia yang bernama Prayogo Adinegara, yang dimana dia juga dikenal sebagai pejabat korup yang telah menggeser semua berbagai macam pemukiman warga kecil agar supaya dia bisa memperluas semua kerajaan kriminalnya. Nah, setelah Haikal udah sampai ke rumah sakit dan menyamar sebagai suster ya, akhirnya dia meracuni Angkasa dengan memberikannya sebuah minum yang sudah dicampur oleh sebuah cairan milik England yang telah ia wariskan kepada Haikal setelah kematiannya di episode 6 kemarin. Lalu Angkasa mati dengan keadaan yang mengenaskan sambil kedua naga dalam tubuhnya, yaitu naga merah dan juga naga hijau, akhirnya bangkit dan memasuki tubuh Haikal sebagai pengguna selanjutnya. Nah, hal ini membuat kita callback kepada perpindahan naga dari tubuh Deo dan England kepada tubuh Suci, yang dimana Suci untuk memiliki 3 naga di dalam tubuhnya. Nah, setelah Haikal udah mendapatkan kekuatan 2 naga dari ayahnya, akhirnya dia berusaha untuk mengendalikannya. Tapi ternyata hal itu membuatnya kesulitan untuk mengendalikannya karena naga merah dalam dirinya itu telah memberontak sehingga kekuatannya sampai membahayakan penggunanya sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Nah, karena Haikal panik, akhirnya dia pergi ke rumah Widya untuk menemuinya dan memberikan sebuah kabar bahwa 2 naga dalam tubuh Angkasa sudah berpindah ke tubuhnya. Tapi lagi-lagi kekuatan itu membuat Widya dan anaknya Krishna pun tersungkur ya. Nah, Haikal yang merasa bahwa dia udah menyakiti si Widya, maka Widya mengusirnya dari rumahnya karena melihat anaknya Krishna sudah terkena dampaknya. Nah, di lain tempat, Suci dan Ben akhirnya menemui salah satu anak kecil yang ia selamatkan dari ritual sebelumnya. Dan Suci baru mengetahui bahwa asal kekuatannya itu berasal dari kutukan naga yang sudah ia peroleh di tungku lehernya. Dan itu membuat semua pengguna naga pun tewas ketika mereka sudah menyentuh tanda kutukan itu. Nah, ketika Suci sudah mengaktifkan kutukan itu, akhirnya dia bisa melihat sosok Leak yang ada di hadapannya. Dan mereka berdua langsung bertarung ya antara Suci dan juga sosok Leak ini. Tapi ketika Suci akan menghadapinya, dia melihat bahwa Ben telah dimangsa oleh Leak ini ya. Dan ketika Suci akan mengcounternya, sosok ini langsung merasuki tubuh anak kecil itu dan dibawa ke ustaz setempat untuk diruqyah. Lalu tiba-tiba sosok itu akhirnya mengancam Suci dengan mengatakan bahwa Suci harus mencari lontar 9 naga itu agar supaya semua kutukan naga itu berakhir. Dan dia berjanji akan membebaskan semua orang yang pernah dimangsanya, termasuk Ben yang menjadi korbannya. Nah, sebenarnya lontar naga ini ada di dalam leher seorang yang dimana ini udah pernah kita lihat dalam episode 4 tidak kemarin. Nah, kalau prediksi gue ya, lokasinya ini berada di keempat pengguna naga yang masih belum kita tahu siapa orangnya. Dan kemungkinan itu adalah orang yang sama ketika dia udah mengambil cincin Godam sebelum ritual kontak naga ini akan terjadi di episode 4 ya. Jadi sebenarnya ini ya, bisa gue asumsikan bahwa lontar naga itu ada di dalam leher dari pengguna cincin Godam yang di episode 4 kemarin ya. Tapi ini bukan Awang ya, melainkan itu adalah salah satu dari pengguna 4 naga yang lainnya. Tapi kemungkinan lokasi dari lontar 9 naga ini kemungkinan akan di-reveal di film Godam and Tira nanti, yang dimana itu akan menjadi penghubung dari seri Tira ini kepada film Godam and Tira. Nah, keesokan harinya akhirnya Widya membawa Krishna ke rumah sakit dan dari pihak dokter udah mengatakan bahwa umur Krishna sudah nggak lama lagi dan hanya bisa bertahan dalam beberapa hari lagi ya.
Jadi kemungkinan teori kita mengenai si Krishna bahwa dia itu adalah bocah Atlantis kemungkinan udah kejauhan ya, karena literally si Krishna ini adalah anak kandung dari Widya ya. Nah, di sini Suci akhirnya jujur bahwa dia memiliki 3 naga di dalam tubuhnya. Dan Widya pun yang mendengarkannya sangat syok bahwa selama ini Suci mendekatinya hanya untuk mendapatkan naga ratu itu darinya. Nah, sebenarnya di sini Widya itu cuma overthinking ya, bahwa mungkin yang ada dalam pikirannya bahwa semua pengguna naga itu adalah anak buah angkasa. Mengingat angkasa memiliki naga pemimpin di dalam dirinya. Makanya dia mikir kalau Suci ini adalah salah satu komplotan dari angkasa Prabaswara. Dan Suci pun juga menerangkan bahwa dia itu gak ada niat sama sekali untuk mengambil naga ratu itu dari Widya. Dan Suci pun teringat bahwa Widya pernah menceritakan kisah masa lalunya ketika ibunya sudah memberikan naga itu kepadanya. Dan itu membuat Widya pun bisa berumur panjang. Lalu Suci pun melihat bahwa Widya akan berusaha terjun dari atap gedung rumah sakit itu, yang berarti Suci akan bisa melihat Widya akan mati di sana dan akan berusaha untuk memberikan naga biru itu kepada Krishna dengan cara sama seperti ibunya pernah menolongnya dulu. Tapi di sini ada sebuah fakta yang didapatkan oleh Suci melalui Ben, yang ternyata kalau ketika naga itu masuk ke dalam tubuh seseorang tergantung dari pengguna selanjutnya, apakah itu kuat menampung naga itu dalam dirinya atau tidak. Dan jika naga ratu itu masuk ke dalam tubuh Krishna, maka ada kemungkinan Krishna tetap akan mati. Karena naga dalam diri Widya ini adalah naga ratu, yang dimana dia punya pangkat yang jauh lebih tinggi ketimbang semua naga-naga kontrak yang lainnya. Sama seperti naga merah milik angkasa Prabaswara, yang dimana gak sembarang orang bisa menahan kekuatannya. Tapi Widya tetap kekeh bahwa Krishna bisa hidup hanya dengan naga ratu di dalam dirinya. Dan dia tetap akan melakukannya untuk anak Krishna agar supaya dia bisa hidup. Nah, sedangkan di sini Suci punya permasalahan lain, bahwa 9 anak-anak yang udah pernah menjadi korban tumbal 9 naga itu, mereka akan mati jikalau ada satu naga ini akan tewas lagi. Nah, di sini ketika angkasa udah mati, kalau kalian perhatikan lebih jeli ya, yang jadi korbannya adalah Ben dan juga anak kecil perempuan itu. Dan ketika Ben udah melindunginya, akhirnya Ben menjadi tumbal pengganti dari anak ini ya, seperti itu. Dan itu pas banget dengan jumlah 2 naga di dalam tubuh angkasa dengan 2 tumbal yang menjadi mangsa layak tersebut. Ingat kan perkataan Ben bahwa jika ada satu naga yang mati, maka anak-anak yang menjadi korban tumbal 9 naga yang udah digagalkan sebelumnya akan menjadi korban selanjutnya. Dan ternyata di tengah perdebatan Widya dan Suci, akhirnya Widya mengatakan bahwa dia sudah tahu kalau si Suci dan England akan bekerja sama untuk mencuri Gun, hingga membuat si Gun terbunuh di sana. Tapi gini masalahnya, andai kata Suci dan England tuh gak bekerja sama untuk mencuri Gun, tetap aja Gun Mardono akan mati di tangan angkasa. Karena kan tujuan angkasa untuk mencuri Gun adalah untuk membunuhnya diam-diam tanpa ada saksi yang melihatnya. Melainkan Gun mati di tengah banyak orang atas perintah angkasa dengan senapan yang ditembakkan oleh Haikal, anaknya sendiri. Jadi 2 opsi ini sebenarnya udah dirancang oleh angkasa, mengingat angkasa sudah pernah janjian kepada England untuk memberikan Gun Mardono kepadanya agar angkasa bisa membunuhnya di tempat yang tidak ada orang. Nah, ketika Haikal udah sampai ke rumahnya, dia mencari buku yang selalu dipegang oleh angkasa, yaitu adalah buku mengenai tutorial cara mengendalikan naga-naga itu di dalam dirinya. Dan dalam buku ini ada berbagai macam cara-cara yang sudah kita highlight ya. Dalam buku ini ada tulisan mengenai cara menaklukkan naga pemimpin. Yang pertama adalah ambil 8 naga lain dari setiap masing-masing penggunanya sehingga kekuatannya tidak terkalahkan oleh siapapun. Tapi masalahnya hal itu tidak dilakukan oleh angkasa, mengingat angkasa aja bisa hidup dengan 2 naga di dalam tubuhnya. Tapi masalahnya kenapa naga merah ini bisa nurut ya kepada si angkasa? Ternyata di sini angkasa menggunakan sebuah obat penenang yang dapat menekan efek kutukan dari naga merah itu ya. Dan akhirnya Haikal memakai obat itu dan ternyata benar bahwa dia bisa mengendalikan naga merah itu di dalam tubuhnya. Nah, setelah Widya udah masuk ke dalam kamar Krishna, di mana situ ada Haikal yang sudah lama menunggunya dan dia berencana untuk membunuh Krishna dengan tangannya sendiri, mengingat dia sudah ada 2 naga di dalam tubuhnya yang sudah ia kuasai. Waduh, nggak sabar ya kita akan bisa melihat di next on episode 8 nanti. Nah, ada sebuah cuplikan di next on episode 8, Haikal datang ke rumah sakit dan mencari Suci dengan dia bisa menghancurkan ke rumah sakit itu dengan kekuatan naga merah miliknya. Yang dimana situ ada sebuah Easter egg dengan nama rumah sakit
Grand Cakrawala, yang dimana kalau di Bumi Langit ini adalah nama dari lagu Virgo and Sparkling versi webtoon, yang dimana lagunya sudah bisa kalian dengarkan di kanal YouTube-nya Bumi Langit, karena lagunya udah diaransemen oleh pihak Bumi Langit itu sendiri di tahun 2020 silam. Dan ada sebuah cuplikan suara Widya yang sepertinya memberikan sebuah nasihat kepada Suci untuk berhati-hati kepada Haikal karena dianggap berbahaya. Ya iyalah ya, ada naga merah dalam tubuhnya, dan ditambah lagi itu adalah naga yang punya pangkat tinggi dibandingkan 8 naga yang lainnya. Jadi otomatis ya di next on episode 8 nanti Haikal akan menjadi villain utama dari series ini, seperti itu ya. Selanjutnya ada adegan ketika Maudie dibawa oleh ambulans sambil didampingi oleh ibu kandungnya. Waduh, sebenarnya apa yang terjadi kepada si Maudie nih? Nah, menurut gua kemungkinan Maudie sini akan disakiti oleh Haikal, mengingat Haikal udah makin sompral dengan kekuatan naga pemimpin dalam tubuhnya. Jadi kemungkinan dia akan mengincar Maudie sampai dia masuk ke rumah sakit. Sementara itu, Widya memberikan sebuah klarifikasi kepada Suci bahwa naga miliknya nggak bisa direbut oleh siapapun, tapi melainkan hanya bisa dikasih jikalau pengguna sebelumnya merelakan naga ini untuk orang lain atau keturunannya sendiri. Karena sejauh ini kekuatan naga biru milik Widya ini masih belum diketahui secara spesifik, jadi mungkin akan di-reveal di episode 8 nanti ya. Nah, setelah itu di akhir scene bahwa Haikal berhasil memakai kekuatan naga merah untuk mencuci otak semua warga di kampung itu agar mereka semua bisa menyerang Suci secara brutal. Nah, kemungkinan asal Haikal udah menyerang Suci adalah mungkin dia sudah tahu bahwa pelaku dibalik kematian England itu adalah dari Suci sendiri, seperti itu ya. Jadi well, itu kayak bakal epic sih kalau kita akan bisa melihat antara Suci dan juga Haikal saling bertarung satu sama lain. Tapi sejauh ini ya, kita masih belum bisa menemukan penampakan cameo dari berbagai macam karakter yang udah pernah hadir di jagat sinema Bumi Langit ya. Tapi gua ada firasat ya kalau Gotham akan hadir di episode 8 ini, entah itu dari post credit scene ataupun di pertengahan adegan ataupun di akhir series ini. Well, nanti kita akan lihat di episode 8 nantinya ya. Karena kalau buat yang belum baca komik Tira, Gotham itu selalu menjadi cameo di setiap kisahnya Tira, baik itu di komik Gotham hitam putih, di novel Tira versi Wattpad-nya, bahkan di Tira audio series juga ada penampakan Gotham yang dimana itu bukan jatuh sebagai cameo ya, melainkan dia sebagai rekan dekat untuk Tira ini. Jadi sepertinya di episode 8 kemungkinan Gotham akan hadir. Ya iyalah, cincinnya udah muncul, pastinya masa gak sama orangnya nih. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan Awang atau Gotham yang akan muncul di ending series ini ya, seperti itu. Oke, itu cuma mengenai breakdown dari Tira episode 7 ya. Semoga aja please di episode 8 akan dimunculkan kostum Tira yang sudah lama kita tunggu-tunggu ketika Suci akan pakai kostum itu ya nanti ya. Well, let's see, kita akan bisa melihat di minggu depan. Oke, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan teori ataupun detail yang gak gue sebutkan di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video. Kalian coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video menderita menghiburkan semua, karena gua janji sebisa mungkin akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita namanya Mario Buslo Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah ya. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.